Dengan jatuh tempo utang tinggal menghitung hari, Rahmat Sumaidi, akrab dipanggil Medi, semakin tawar hati. Sebab duduk perkaranya, belum ada spesial duit di tangannya. Sehingga mustahil bisa membayar bunga, apalagi melunasi 25 juta rupiah utang pokoknya. Sementara komitmen pinjaman lunas pada tanggal 25, sekitar 8 hari waktu yang tersisa. Karenanya uang pensiun adalah sisa harapan Rahmat. Masa kerja si lelaki 57 tahun sebagai pegawai BUMN perkebunan baru saja tamat. Memang gak ada jalan lain. Cuma itu satu-satunya solusi. Pensiunku harus segera cair. Kan memang itu hakku juga untuk mendapatkan sangonku itu. Astaga. Masa aku harus mengurus sampai ke pusat, sampai ke Palembang? Kurang ajar itu orang. Dan besok, saya akan temui dia. Kalau sampai gagal lagi, saya akan rampok rumah dia. Kalau perlu saya bunuh dia. Saya akan bunuh dia. Rahmat pun menyusun rencana, menyiapkan sebatang kunci Inggris atau kunci pipa yang bakal digunakan sebagai senjata. Bila terpaksa, tak segan Rahmat bakal menghabisi nyawa. Liciknya, ia menyiapkan rencana kedua bila polisi menyingkir peristiwa. Dari buku album kenangan kursus mahir pramuka milik mendiang istrinya, Rahmat mengambil 3 lembar halaman berisi 3 profil peserta. 3 peserta itu adalah Tony Hermawan, Zainal Abidin, dan Licher Van Dijk. Rahmat sedang menyusun alibi untuk mengecoh polisi yang menelisik. Esok harinya, selepas mengantar putrinya berangkat kerja, Rahmat masih kukuh pada pendiriannya bahwa uang pensiunnya harus segera dicairkan agar ia bisa melunasi pinjaman. Kali ini Sudarsono harus mengabulkan permintaan sebab Rahmat sudah muak dengan segala alasan. Dengan ancaman, Rahmat bakal tidak segan-segan untuk merampok bahkan membunuh bila itu diperlukan. Persiapan Rahmat tidak sekedar ucapan, sebab semua hal kecil sudah dipikirkan. Seperti sengaja jauh memarkir kendaraan sekitar 200 meter dari kediaman korban, dengan tujuan juga untuk mengelabui pihak kepolisian. Setibanya di lokasi,
Rahmat mendapati rumah Sudarsono terlihat sepi. Tidak ada pula kendaraan Sudarsono di garasi. Namun begitu, ia tetap melanjutkan aksi. Sudarsono adalah manajer KUD Mitra PT Perkebunan Mitra Ogan. Sudarsono yang mengurus administrasi pesangon Rahmat Sumaidi si pensiunan. Sementara di dalam rumah hanya Hermin Widayanti, istri Sudarsono yang tinggal seorang diri, seperti biasanya sedang merapikan rumah setiap pagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu. Kamu Di, ada apa ya? Bapak ada, Bu? Nggak ada, baru aja berangkat. Berangkat? Iya, baru aja jalan. Kok nggak pesan sama saya tadi? Masa sih? Iya. Tadi baru aja jalan. Ayo masuk Di. Iya, Bu. Iya, Bu. Silakan di sini. Kamu tuh ada apa sih? Pagi-pagi udah datang kemari. Kayaknya penting banget. Soal dana pensiun saya, Bu. Pak Darsono nggak bilang apa-apa sama Ibu. Kapan dana pensiun saya turun? Saya lagi butuh uang banget, Bu. Pak Darsono nggak ada bilang apa-apa. Saya nggak tahu apa-apa kalau masalah kantor. Oh begitu ya. Terus bagaimana dengan nasib saya? Saya butuh uang itu sekarang, Bu. Ya udah, kamu sabar aja. Kalau masalah administrasi itu butuh waktu, nggak bisa buru-buru. Sekarang lebih baik kamu bantuin aku. Itu atap di kamar bocor. Ayo bantuin aku. Sini Pak. Bahaya, tanpa ada rasa curiga, Hermin malah lengah memberi peluang dengan mengajak Rahmat ke kamarnya. Dalam sekejap mata, terjadilah petaka. Di sini Di. Nih, tuh daerah situ tuh, yang bocor tuh. Walau menyandang gelar ahli bela diri, namun Hermin tak berdaya menyelamatkan diri. Dipukuli bertubi-tubi, tindakan Rahmat sungguh tak manusiawi. Rahmat sadis dengan sebatang kunci Inggris. Walau korban sudah sama sekali tidak berdaya, murka Rahmat Sumaidi tak mengendur sedikit jua. Rahmat tak mau berhenti karena iba. Semua demi rencananya berjalan sempurna. Rahmat pun menggondol duit simpanan korban sebanyak 32 juta rupiah dari tas di atas lemari pakaian. Sebagai ganti dari nyawa korban, Rahmat mendapat kelegaan. Yes. Sekali lagi, Rahmat coba mengelabui polisi dengan meninggalkan 3 nama di lokasi sebagai petunjuk semu ihwal pelaku Rajapati. Moga-moga mereka melacak ketiga nama itu. Sementara saya sudah jauh dari rumah ini. Seolah dunia miliknya sendiri, bahkan Rahmat sempat-sempatnya melepas daga dan membersihkan diri selepas menuntaskan keji. Rahmat seperti tak ada beban sama sekali menghabisi istri Sudarsono, Hermin Widayanti. Padahal berdasar riwayat hubungan, justru Rahmat utang budi pada Sudarsono suami korban yang sudah menolongnya mendapatkan pekerjaan di Koperasi Mitra PT Perkebunan Mitra Ogan. Pada diri seorang Rahmat yang sedang buntu terjepit utang, tiada lagi arti utang budi pertemanan.
Sekitar pukul 9 pagi, kira-kira setengah jam pasca tragedi, Rahmat Sumaidi mulai pada rencananya melarikan diri. Tanpa gugup sama sekali, sebab Rahmat menilai situasi aman terkendali. Pertama, pulang ke rumahnya. Kemudian Rahmat menjalankan rencana selanjutnya. Setibanya di rumah, Rahmat buru-buru menyembunyikan barang bukti kunci Inggris atau kunci pipa di saluran air belakang rumahnya. Berlanjut memusnahkan barang bukti lainnya, seperti noda darah yang memercak di pakaiannya. Sekaligus Rahmat mandi sebersih-bersihnya untuk menghilangkan petunjuk apapun yang masih tersisa di sekujur badannya. Bu, Ibu. 8 jam berlalu seusainya tragedi pembunuhan. Kondisi rumah Sudarsono tampak sepi dan suram. Aroma busuk kian menusuk. Bau amis darah mengundang muntah. Bau amis? Bau apa ini ya? Sebuah situasi tragis yang menanti. Kepulangan Sudarsono membongkar tragedi. Ada bau tunggu apa? Punya siapa ini ya? Apa ada tamu? Coba saya panggil ibu ya. Bu, ibu, bu, ibu di mana bu? Bu, nggak ada yang nyamuk. Coba saya lihat. Siapa yang melakukan ini? Biadab, kejam sekali. Bu, bangun bu. Jangan tinggalkan bapak bu. Bu. Kejam sekali. Maka gemparlah, gegar melanda warga lorong bersama. Manakala Rahmat sudah minggat keluar kota, meninggalkan Hermin tak bernyawa dengan segudang penuh tanda tanya. Tolong! Tolong! Rampok, tolong! Tolong! Sementara peristiwa kematian tak wajar dilaporkan, posisi Rahmat dalam pelarian. Ia sudah unggul beberapa langkah jauh di depan, bahkan sebelum polisi memulai penyelidikan. Hampir 2 pekan, ia kerap berpindah-pindah tempat persembunyian demi mengecoh pihak kepolisian. Pertama, ia singgah di kota Palembang, lalu di Solo ke rumah istrinya sekarang, hingga berakhir di Lampung, Tanjung Karang. Akankah polisi mampu mengejar ketinggalan, menangkap Rahmat, menjemploskannya ke dalam tahanan? Jangan beranjak kemana-mana, Raja Pati akan kembali usai jeda. Ini Pak, istri saya Pak, terjadi pembunuhan Pak. Satuan Reserse Kriminal Polres Ogan Komering Ulu langsung terjun menyisir lokasi, menemukan sejumlah petunjuk serta barang bukti, termasuk 3 lembar kertas fotokopi berisi 3 nama yang sengaja ditinggalkan pelaku untuk polisi.
Polisi pun menyadari betapa si pelaku Rajapati menyusun rencananya cukup rapi. Kami tahu Bapak masih terpukul, tapi kami sangat membutuhkan keterangan dari Anda. Iya Pak, apa yang bisa saya bantu Pak? Tenang. Kami mau bertanya, apakah Bapak punya musuh? Musuh? Atau dalam sebulan terakhir ini, apakah Bapak bertengkar atau punya masalah dengan seseorang? Musuh? Saya tidak punya musuh Pak. Istri saya juga tidak punya musuh. Kami sekeluarga dalam keadaan baik-baik saja, tidak punya masalah Pak. Tapi, iya, Pak. Ada teman saya mendesak saya soal uang pensiun Pak. 2 kali dia datang ke tempat saya Pak. Tapi saya tidak bisa bantu. Apa dia pelakunya? Apa dia yang melakukan semua ini Pak? Tenang Pak. Kalau boleh tahu, siapa namanya dan di mana rumahnya? Namanya Rahmat Sumaidi Pak. Biasa dipanggil Medi. Setahu saya rumahnya di Sekarjaya. Perumahan Pila Dago Permai. Ya, Pila Dago Permai Pak. Baik Pak. Semua informasi dari Bapak akan kami catat. Iya Pak, tolong Pak ya, tangkap pelakunya Pak, secepatnya Pak. Baik Pak. Maaf Pak Darsono. Iya Pak. Apakah itu bekas Bapak? Oh, bukan Pak. Itu bukan punya saya Pak. Awalnya saya tiba di sini, puntung rokok itu sudah ada. Saya berpikir tadinya kedatangan tamu Pak. Pak Budi. Siap Dan, siap meninggal. Kamu lihat puntung rokok dan gelas air mineral ini. Segera amankan dan kita bawa ke laboratorium. Siap Dan. Tak ada kejahatan yang sempurna dan Rahmat melupakan soal gelas air mineral dan sisa puntung rokoknya. Sebab air liur Rahmat yang tersisa pada keduanya bisa membantu polisi mengenali DNA identitas Rahmat secara genetika. Pak polisi, tolong tangkap pelakunya Pak, secepatnya Pak. Tenang Tolong aja. Pak. Bapak yang tenang. Kami akan segera menindaklanjuti Pak. Kalau perlu hukum mati dia Pak. Kalau begitu kami permisi dulu Pak. Iya Pak. Mari Pak. Oke. Borgol! Siap Dan. Diam. Borgol ya? Saudara Rahmat, Anda kami tangkap atas tuduhan pembunuhan terhadap saudara Hermin. Bawa dia. Siap Dan. Masuk. Sepintar-pintarnya Rahmat bersembunyi. Akhirnya di Tanjung Karang, Bandar Lampung, ia diringkus polisi. Terhitung Rahmat buron selama 11 hari. Dalam proses interogasi polisi, Rahmat mendudukan masalah berawal dari sakit hati. Lantaran Sudarsono membantu setengah hati perihal uang pensiunnya yang didesakkan berkali-kali. Rahmat pun mengakui perbuatannya dan bersedia untuk bekerja sama membeberkan peristiwa selengkap-lengkapnya. Nah, inilah awal daripada yang menuntun para buser kami di lapangan untuk melakukan penyelidikan. Dengan ditemukannya potongan-potongan inilah kita mencari tahu bahwasanya buku ini ternyata buku ini di Oku tuh yang punya hanya 5 orang. Nah, mungkin barangkali tersangka ini adalah tujuannya untuk mengalihkan memanipulasi ya, mengarahkan bahwa nantinya yang curiga adalah yang ada dalam 3 orang yang ada dalam sobekan ini. Satu lagi celah yang tidak dipikirkan Rahmat sebelumnya. Polisi ternyata bisa melacak asal-usul ketiga nama yang bersumber dari sebuah album kenangan kursus pramuka. Bahwa Ermalayati, mendiang istri Rahmat, adalah satu dari hanya 5 orang sekabupaten yang memiliki. Dari situ, sigi polisi justru tajam mengarah kepada Rahmat Sumaidi. Anggaplah itu adalah suami korban.
karena memberikan penghidupan, yaitu memasukkan Bapak menjadi pegawai di Mitra Organ. Kenapa Bapak tega sekali untuk melakukan itu, Pak? Ya pada saat itu kan istilahnya naik pitam, akhirnya timbul dendam. Tapi setelah itu menyesali karena mereka itu dua suami istri itu, keluarga itu baik-baik semua. Baik, keluarga itu baik dengan Bapak? Iya baik, semua dengan siapa saja. Kenapa dendam, Pak? Kalau hanya sekedar tidak di... Penyesalan itu di situ. Menyesal, Pak, ya? Kata penyesalan tersangka adalah sia-sia. Rahmat Sumaidi pantas diganjar hukuman sesuai kejahatannya. Penyidik membidiknya dengan pasal pembunuhan berencana. 4 pasal berlapis menjerat dirinya dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup mendekam dalam kurungan. Kira-kira setahun kemudian, Rahmat Sumaidi alias Medi yang duduk di kursi pesakitan akhirnya mendengar amar putusan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batu Raja pun bulat menyatakan terdakwa Rahmat Sumaidi alias Medi terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, sehingga majelis menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana mati. Jauh lebih berat dari tuntutan jaksa sebelumnya, yakni hukuman 20 tahun penjara, sesuatu yang Rahmat tidak pernah duga. Nyawa korban kini harus ditebus dengan nyawanya.